itu menggunakan Tokicho, tapi ini dari Nissin. Dan ternyata banyak banget ya proses perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo proses dulur Robby Driver, jumpa lagi dengan robbydriver.com. Ya, di depan Robby Driver ini sudah ada 2 unit Honda Vario 160 ya. Di dealer Timbul Jaya Motor Boyolali. Di sini alhamdulillah Robby berkesempatan untuk bisa bertemu dan menyentuh secara langsung Honda Vario 160. Dan di sini sudah ada 2 unit, yaitu Honda tipe ABS dan juga tipe CBS. Dan kalau dari sekilas seperti ini, Brusis, tahu nggak sih yang CBS itu yang mana dan yang ABS itu yang mana? Di sini Robby sengaja tidak memasangkan spion pada bagian Vario ini, dan sengaja memasangkan spion pada Vario ini. Karena apa? Maka dari itu tonton videonya sampai dengan selesai dan kita akan suguhkan detail dari Honda Vario 160 tipe CBS dan juga tipe ABS. Inilah videonya, check it out. Ya, oke Brusis, dulur Robby Driver, jumpa lagi dengan robbydriver.com. Dan di depan Robby Driver kali ini sudah ada 2 unit Honda Vario 160 ya, yang pagi hari ini baru saja datang. Karena kemarin Robby Driver mendapatkan informasi bahwasanya hari ini Honda Vario 160 akan datang dan landing di Boyolali. Maka dari itu terima kasih pada pihak Timbul Jaya Motor Boyolali yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa mereview dan bisa bertemu langsung Honda Vario 160 ini. Jujur, pertama kali Robby Driver melihat Honda Vario 160 ini berbeda dengan foto-foto yang beredar. Asli, feelnya berbeda persis. Karena apa? Kalau pada saat kita melihat foto, baik foto studio maupun foto-foto yang sudah teman-teman rekan media, blogger dan vlogger itu memberikan reviewnya atau membagikan informasinya, ini berbeda ketika kita melihat langsung. Yang pertama, awalnya di sini Robby Driver melihat ini kesannya bertumpuk dan wagu atau enggak banget ya, tetapi ketika melihat langsung, anggapan atau opini tersebut hilang. Dan ternyata memang kombinasi atau desain terbaru dari Honda Vario 160 ini memang kombinasi atau desain yang sangat keren Brusis ya. Asli, Robby Driver pertama kali melihat bagian ini dan ini itu memang nggak setuju atau nggak suka banget, tapi ketika Robby Driver melihat langsung, asli ini cakep Brusis. Dimana untuk bagian depannya ya, bagian depannya ini seperti windshield dari Honda VCX 160. Ini versi kecilnya ya, kalau gede itu biasanya sampai segini ya. Dan ini dijadikan sebagai tempat plat nomor Brusis ya, sebagai tempat plat nomor. Nah, dan juga untuk bagian atas ini juga sekilas seperti kepalanya Honda Winner 150 ya. Kalau di Indonesia namanya Supra GTR, cuma kalau di Malaysia sana namanya Winner X. Dan ini kepalanya sekilas itu mirip ya Brusis ya. Sorry kalau ngomongnya ini sampai terburu-buru, terbata-bata karena saking antusiasnya ya bisa bertemu langsung dengan Honda Vario 160 yang mana launchingnya itu belum lama dan sekarang ini ternyata distribusinya cepat banget Brusis. Nah, di sini sudah ada 2 unit ya, 2 unit Vario 160 ya, itu ada tulisannya 160, ini juga 160, tetapi ada bagian yang berbeda, yaitu coraknya itu ada bagian strip merahnya dan ini stripnya gold ya, gold emas ya. Nah, di sini ternyata dari stripping tersebut kita bisa membedakan ini tipe ABS atau tipe CBS. Nah, kira-kira yang ABS yang mana Brusis? Ya. Nah, kedua Vario ini berbeda tipe. Yang ini ya, yang ini warnanya emas atau gold, ini tipe ABS, dan yang itu merah tipe yang CBS. Dan kita akan menyuguhkan detailnya dari bagian atas terlebih dahulu ya. Untuk bagian atas Honda Vario 160 yang tipe ABS ini berbeda ya, ternyata berbeda Brusis. Serius, kalau Vario 160 yang tipe CBS ini ya, ini lurus seperti ini ya, yang CBS. Tapi untuk yang tipe ABS ini ya ada tekukannya seperti ini Brusis. Jadi berbeda ya, kalau kita lihat secara langsung keduanya seperti ini Brusis. Ini lurus ya, dan ini
belok gini. Nah, itu yang pertama untuk membedakan Vario ini CBS atau ABS. Yang kedua, pada bagian ini handrem atau tuas rem kiri, untuk tipe CBS masih tersedia fitur ini atau brake lock ya. Tapi untuk yang tipe ABS ini tidak ada karena sudah menggunakan rem cakram belakang seperti punyanya Honda PCX 160. Berikutnya, pada bagian apa lagi? Untuk bagian tengahnya sama ya bros ya, warnanya ini sama. Ini masuknya kategori hitam ya, warnanya hitam. Cuma ini sebenarnya nggak hitam loh bros. Ini seperti warna Vario 125 yang pertama, atau ya pertama itu sudah mengaplikasikan warna seperti ini. Kalau enggak Vario 125 LED yang pertama itu warna-warnanya seperti ini, jadi enggak hitam. Kalau hitam banget itu seperti ini bros. Jadi bros bisa membedakan secara langsung. Ini yang hitam pekat banget, kalau ini sebenarnya nggak hitam, ini lebih ke abu-abu gelap ya bros ya. Ya tapi memang Honda sering menggunakan warna-warna seperti ini ya. Nah, untuk pada bagian ini ya biasanya, nah banyak sekali angle-angle yang memperlihatkan seperti ini bros. Tetapi ketika bros melihat atau bertemu secara langsung, angle-angle seperti yang digambar ini memang akan hilang bros. Bros bisa melihat secara langsung ya gagahnya Honda Vario 160 ini. Oke. Nah, di sini masih sama, dan di sini sama. Ini sama-sama menggunakan striping ya bros ya. Ini menggunakan striping, ada tulisannya 160. Dan nah, ini juga yang membedakan tipe ABS dan juga tipe CBS. Untuk bagian slider depan ini ada tulisannya ABS ya bros ya, seperti biasa. Untuk Honda memang biasanya menerapkan atau menempel stiker ABS atau CBS itu pada bagian spakbor depan kiri. Nah ini, nah kalau yang kombi brake tulisannya seperti ini ya. Ini yang tipe CBS ya. Dan kita turun ke bawah. Untuk Honda Vario 160 yang tipe ABS, ini piringan cakramnya lebih besar ya. Bisa proses lihat tuh. Piringan cakramnya lebih besar dibandingkan yang tipe CBS proses. Nah, karena apa? Ini piringan ini sekaligus jadi satu untuk sensor piringan, sensor ABS-nya ya. Ini sensor ABS-nya di sini. Nah, biasanya kalau PCX itu ada piringan kecil sebagai sensor sensor ABS-nya, tapi untuk PCX 160 ini biar harganya di price bisa lebih murah, makanya ini mungkin dijadikan satu dengan piringan cakramnya langsung ya. Nah, nih untuk bedanya yang CBS seperti ini bros ya, beda, nggak ada dudukan sensornya, dan ini lebih kecil dibandingkan dengan ini. Nah, ini lebih gede. Nah, untuk berikutnya itu warna kaliper remnya, ini warnanya emas untuk yang tipe ABS. Itu untuk yang tipe CBS warnanya hitam bros. Nah, warnanya hitam. Dan satu lagi ya, kita lihatkan seperti ini. Nah, untuk warna peleknya pun berbeda. Untuk tipe CBS warna peleknya ini warnanya hitam ya bros. Untuk yang ABS warna peleknya ini burn titanium ya, burn titanium seperti pada Honda Scoopy yang terbaru ini, dan juga Honda CBR series atau CB series itu banyak yang sudah diaplikasikan warna-warna seperti ini, termasuk warna stangnya. Oke, jadi sudah ya, mulai dari cover atas. Nah, spion ini, spionnya bentuknya sama dengan PCX 160 bros ya. Jadi kalau Vario yang sebelumnya itu kelihatannya spionnya itu tolang-tolang atau tinggi banget, tapi untuk spion dari Honda Vario 160 ini sangat proporsional. Jadi kalau biasanya, nah tanpa spion kan seperti ini bros. Gimana tingkat kegantengan? Katanya kalau motor tanpa spion itu katanya lebih ganteng, bener gak sih? Nah, ini sudah nyala bros, kita nyalain dulu ya. Nah, oke, untuk tampilannya seperti ini bros ya. Sudah ada gambaran ketika Honda Vario 160 ini dinyalakan. Nah, untuk lampu utama jarak dekatnya berada di tengah. Kalau dulu Vario sebelumnya itu jarak dekatnya ada di samping pinggir.
kanan dan kiri, tetapi untuk jarak dekatnya yang sekarang ini berada di tengah. Dan di sini di atasnya itu ada lampu DRL ya. Sini yang ternyata ini tembus sampai dengan di atas. Kalau Brussis ngira di sini dipotong terus di bawahnya ada sambungan lagi, itu enggak. Jadi memang ini antara atas dan sampai bawah ini memang jadi satu, tetapi terpisahkan oleh pandangan dari cover ini ya. Nah, cover ini jadi seperti memisahkan lampu atas dan juga lampu bawah. Dan ini feel-nya membuat Honda Vario 160 ini jadi sangar ya Brussis ya. Jadi sangar seperti ini. Dan ini ketika lampu jarak jauh dinyalakan. Jadi kalau untuk hasilnya seperti ini, ketika Honda Vario 160 jarak jauh dan jarak dekat menyala bersamaan seperti ini. Dan untuk lampu sennya kita coba dulu ya. Lampu sennya seperti ini Brussis ya. Ini sudah full LED depan dan juga belakang ya. Ya, asli keren banget. Ini kalau ada rezeki insya Allah beli Brussis ya. Oke, ini yang tipe CBS memang belum dipasang lagi. Ini tadi Robby driver minta untuk dipasangkan lagi biar tahu sih seperti apa tampilannya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian sini ya. Untuk speedometernya kalau nggak salah ya, ini masih menggunakan speedo yang sama dengan model sebelumnya, tetapi ini didesain ulang ya. Dan dimana ini di bagian sini pun ternyata terdapat perbedaan dengan Vario 160 yang CBS. Oke. Untuk yang tipe CBS ini ya, di sini tidak ada tambahan cover yang warnanya glossy, tetapi di sini langsung jadi satu dengan cover yang bawahnya ini, yang belakang ini dengan tekstur seperti karbon ya, seperti karbon kurang lebih ya pokoknya bertekstur kasar gitulah ya. Nah seperti ini. Dan di sini ada logo Hondanya. Oke. Untuk yang tipe ABS ya, di sini terdapat cover berwarna glossy hitam ya, hitam glossy, yang mana ini jadi lebih mewah ketimbangkan dengan yang tipe CBS. Bener nggak sih? Ya bener lah. Oke, kita coba nyalakan ya. Nah, sebagai informasi juga untuk Brussis yang ingin menyalakan Honda Vario 160, sekarang tidak perlu memencet tombol starter terus dipindah ke sini terus di starter lagi, itu enggak. Jadi ini langsung ditekan terus diputar seperti ini. Hasilnya seperti ini Brussis. Oke, kita coba nyalakan lagi ya. Mana fokusnya ini? Oke. Iya. Ini yang tipe ABS ya. Brussis bisa melihat ya, itu tipe ABS. Nah, indikatornya ada di atas sini sama. Dan ini tampilan speedometernya lebih mewah ya Brussis ya. Ini lebih mewah. Oke. Oke, seperti ini. Ya. Nah, untuk klaksonnya sini masih sama, klaksonnya kencang banget. Ya, ini untuk panel tombol idling stopnya. Kalau ke atas ini idling stopnya mati, kalau ke bawah idling stopnya bisa dinyalakan ya, seperti ini. Untuk buat jobnya pun masih sama ya, dari ini posisi di tengah seperti ini. Oke, ini dia, ini spionnya sama dengan PCX 160 ya Brussis ya. Nah ini terus ada tambahan juga cover plat nomor, ini plastiknya tadi. Nah di sini sudah disediakan juga ternyata Brussis untuk tempat toolsnya, yang sebenarnya ada tray plus min yang bolak-balik dan juga ada kunci busi. Ini sudah disediakan tempat di sini, dan di sini ini adalah tempat untuk mengisi air radiator ya. Ini bisa Brussis lihat di situ upper dan lowernya. Untuk bukanya ini harus diklik dulu untuk mengisinya dari sini. Oke. Untuk helm, ini helm bisa masuk ya Brussis. Jadi Brussis nggak perlu khawatir pada saat posisi seperti ini atau kondisi hujan seperti ini, Brussis tetap bisa membawa barang bawaan yang lumayan banyak ya, seperti sepatu, mantol, tas kalau kecil bisa ya. Untuk kapasitas tangkinya 5,5 liter. Bentuknya masih sama seperti ini. Dan di sini pada bagian ini sepertinya nggak ada yang jauh berbeda seperti yang Robby driver sampaikan tadi ya. Jadi
sekali lagi untuk membuka joknya, untuk menyalakan Honda Vario 160 ini Brosys tidak harus ini dipencet ini pun nggak akan ngaruh. Jadi ini sepertinya sudah menggunakan smart key-nya Honda PCX 160. Jadi begitu tekan ini bisa langsung diputar. Jadi nggak perlu tekan tombol starter terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita lihat pada bagian joknya. Untuk bagian joknya ini terlihat lebih tebal ya, karena Rob Driver yakin Honda Vario 160 ini juga dirancang untuk kenyamanan, nggak hanya di bagian pengemudi depannya, tetapi untuk bagian belakang pun diperhatikan. Terlihat untuk jok Honda Vario 160 ini lebih tebal ya, Brosys ya, lebih tebal nih, empuk. Nah, dan dengan tekstur jok yang kasar ya, seperti ini ya, teksturnya kasar biar tidak licin ya. Seperti ini hasilnya Brosys. Ini terdapat jahitan ya, jahitan di sini ya. Ini. Nah, selanjutnya untuk perbedaan tipe ABS dan juga CBS adalah pada bagian ini ya. Ada tulisannya Vario 160. Vario 160. Itu kenapa PCX nggak sekalian ya? Itu kan PCX kan juga 160, kenapa nggak langsung jadi satu emblemnya tuh, malah jadi aksesoris ya. Jadi kalau PCX itu misal mau beli emblemnya 160 harus beli sendiri ya, tapi kalau untuk Vario ya, untuk Vario ini sudah jadi satu. Ini Vario 160 dan ini desain terbaru, bukan seperti Vario yang sebelumnya ya. Ini yang tipe ABS, dan untuk yang tipe CBS seperti ini Brosys ya. Ini menggunakan stiker, kelihatan ya. Nah, ini stiker. Kalau ini emblem 3D. Oke, sekali lagi untuk yang tipe CBS ini stripnya warna merah, yang ABS stripnya warna gold. Nah, untuk desain kita lihat dari posisi belakang seperti ini. Dan untuk bagian depan itu memang ternyata gede banget ya Brosys ya, kurang lebih sama ya dengan PCX 160 ya. Dan ini coba kita nyalakan untuk lampu belakangnya ya. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, lampunya bentuknya seperti ini ya, jadi gitu ya, seperti bentuk apa ya ini ya, kayak V gitulah, cuma V nya agak lebar, tapi di bawahnya ini masih ada bintik satu lagi seperti itu Brosys. Dan coba kalau di rim jadinya seperti apa ya, coba bisa nggak sih? Oke, kalau di rim jadinya seperti itu ya. Ya, untuk lampu sennya, oke, lampu sen ini tidak ada perubahan dengan lampu sen yang sebelumnya. Dan ini bannya gede banget ya, bannya gede, ini seperti bannya PCX kalau nggak salah ya. Ini bannya gede Brosys, gede. Dan satu lagi yang membedakan dengan tipe CBS dan juga ABS adalah pada bagian pengeriman Brosys ya. Untuk pengeriman Honda Vario 160 CBS ini masih menggunakan tromol untuk yang rem belakang dan cakram pada rem belakang untuk tipe ABS-nya ya. Itulah kenapa untuk Honda Vario 160 ya, Vario 160 ini ya tipe ABS tidak ada brake lock-nya karena belakang sudah cakram. Seperti PCX pun itu juga tidak ada brake lock-nya ya Brosys ya, tidak ada handremnya. Nah, apalagi sih yang menjadi perbedaan dari Vario 160 yang tipe CBS dan juga ABS? Kita cari-cari dulu ya. Sepertinya memang udah sih ya, sepertinya udah semua. Ini tinggal Brosys melihat ya. Ya, ini Honda Vario 160 terbaru, ini tipe ABS dan itu tipe CBS ya. Perbedaannya banyak banget ya Brosys ya. Yang pertama emblem dan juga stiker, berikutnya rem, tromol dan juga cakram, warna pelek burn titanium dan juga hitam, terus
Oh, ini lagi. Ternyata yang ini Vario 160 yang ABS ini menggunakan emblem tulisan ludahnya yang bagian cover depan ya. Itu menggunakan emblem Brosis, emblem 3D. Ya. Walaupun ini tetap masih menggunakan stiker. Ya, ini yang CBS. Ini stiker, bukan emblem 3D. Nah, perbedaannya silahkan Brosis lototin ya. Ini untuk yang tipe CBS hitam, yang bukan hitam doff ya. Yang hitam doff tadi ada, dan nanti kita akan suguhkan di video berikutnya. Nah, untuk bagian bawah ini memang ini kalau warnanya kayak gini nggak begitu kelihatan kalau ini cat ya. Ini sebenarnya cat, dan ini sudah menggunakan rangka ESAP ya. Ini ESAP, ini rangkanya. Ini ternyata kelihatan banget tuh. Kalau Vario yang sebelumnya itu kan tertutup sampai atas ini Brosis, tapi kalau ini enggak. Nah, untuk bagian sliver depan atau spoiler depan ini ternyata terdapat pelindung ya Brosis. Pelindung yang sangat penting sekali ketika suspensi ini kelihatan tasnya. Jadi kalau seperti ini lebih terlindung dari debu dan kotoran yang dari depan gitu. Jadi insya Allah akan lebih awet ya untuk suspensi depan, ini nggak mudah bocor. Oke. Ini kalipernya dari Tokicho ya. Di Tokicho sama. Oh, ini Nissin. Nah, satu lagi Brosis, ternyata perbedaannya untuk kaliper yang Vario 160 ABS ini dari Nissin, yang itu dari Tokicho sama seperti Vario 160 ya, 150 sorry, itu menggunakan Tokicho, tapi ini dari Nissin. Dan ternyata banyak banget ya Brosis perbedaannya. Hah? Selain itu tadi dari cover atas ini bentuknya seperti ini Brosis, bisa pantangin ya, pelototin. Sampai capek nih ngomongnya, ternyata kirain reviewnya 5 menit selesai, ternyata sampai berapa, 20 menit. Gila ini Brosis ya. Ini Masya Allah ya, ini seperti ini ya. Topi reverse kira cukup ya. Oke Brosis, nah itu tadi apa itu kupas tuntas detail dari Hyundai Vario 160 tipe CBS dan juga tipe ABS. Alhamdulillah Rob Driver kali ini bisa menyuguhkan videonya enggak terlalu lama dari waktu launching, karena saat ini sudah tiba di Boyolali, dan akhirnya Rob Driver bisa membagikan informasi tersebut untuk Brosis semua. Jadi harapan Robi semoga Brosis semua mendapatkan informasi atau ada informasi yang diambil dari video ini. Semoga bermanfaat dan semoga hari menyenangkan. Salam Robi Driver. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.